Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dengan saya yang penuh semangat dan hari yang penuh kesuksesan untuk menuju masa depan kita. Pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh diri kita atau orang-orang yang berada di sekitar kita, yang mana pertanyaan itu adalah alasan kenapa, mengapa banyak orang yang lebih menyukai video-video prank atau video-video lucu dibandingkan video motivasi. Alasannya kenapa? Karena video motivasi sangat banyak yang membuat kita bosan, sangat banyak yang kita tidak bisa pahami, sangat banyak yang tidak bisa kita praktekkan. Sedangkan video-video prank atau video lucu bisa membuat kita tersenyum, bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita lebih bersemangat. Tetapi karena video motivasi itu membosankan, sehingga hanya sedikit orang-orang yang bisa mempraktekkannya, bisa mengubah cara hidup mereka. Mengapa? Karena begitu, sehingga banyak orang-orang yang kita lihat, lebih banyak orang yang berada di bawah atau mohon maaf, orang yang tidak punya dibandingkan orang yang punya, karena orang-orang yang punya atau orang yang berada di atas mau mempraktekkannya, mau mencobanya, mau memulainya. Kita pun ingin memulainya, tapi kita tidak mau melewati prosesnya. Kita pun ingin mencobanya, tapi kita takut memulainya. Banyak motivasi-motivasi di luar sana yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, tetapi kadang membosankan, kadang membuat kita tidak percaya bahwa semudah yang mereka katakan itu, apakah semudah dari ucapan atau prakteknya. Tetapi apa yang mereka katakan, apa yang mereka ucapkan, itu benar. Itu benar. Mereka bisa berbicara seperti itu karena telah berada di atas. Tapi memang benar, kenyataan fakta mereka melakukan itu tersebut. Tapi pada saat mereka melakukannya, mereka juga merasa was-was, mereka merasa takut, mereka merasa tidak yakin. Tetapi karena mereka mau mencobanya, mereka percaya di balik proses tersebut sesuatu yang besar akan terjadi di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah kita masih mau lebih menyukai video-video prank atau video lucu dibandingkan video motivasi? Video motivasi lebih menunjukkan masa depan kita. Video prank membuat kita berada di dalam kehidupan yang telah berlalu-lalu tanpa ada perubahan. Sedangkan video motivasi, kalau kita mau mempraktekannya di dalam kehidupan kita, maka kita bisa menentukan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak orang yang bermimpi, banyak orang yang bercita-cita, tetapi banyak orang yang takut pada proses. Saya sering bercerita proses, tapi karena proses kita bisa mendapatkan apa yang kita impikan. Kita tidak akan mendapatkan kenikmatan sebuah apa yang kita telah cita-citakan, apa yang telah kita impikan, kalau kita tidak melewatinya dengan proses. Justru itu mengapa
sedikit orang-orang yang berhasil, karena sedikit sekali orang-orang yang mau melewati proses. Kita takut gagal, kita takut tidak bisa seperti mereka, tetapi kita mau seperti mereka. Masa kita mau menjadi orang yang banyak di antara mereka yang gagal? Mari kita berusaha. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Allah agar memberikan petunjuk kepada kita, agar memberikan keyakinan kepada kita bahwa usaha kerja keras yang kita lakukan dengan ridhonya tidak akan mengecewakan kita. Hanya saja ada proses di mana proses tersebut akan menentukan kualitas hidup kita di depannya. Karena proses akan menentukan bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya. Mari kita belajar bersama. Mari kita wujudkan impian kita bersama. Mari kita meraih kesuksesan bersama dari bawah. Saat ini saya bukan siapa-siapa. Saat ini saya bukan orang yang berada yang bagaimana orang-orang yang telah sukses sebelumnya, tapi saya adalah orang yang penuh impian. Saya adalah orang yang penuh cita-cita, dan saya akan memperjuangkan cita-cita saya. Saya akan melakukan apa yang mereka lakukan dengan ridho Allah. Kalau kita hanya mendengar, kalau kita hanya melihat orang-orang yang sukses duluan, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau kita melihat kesalahan-kesalahan mereka, bagaimana cara mereka bisa meraih kesuksesannya tersebut, maka kita telah menyiapkan bekal untuk kita ketika kita melakukan kesalahan atau kegagalan. Kita telah menyiapkan diri kita untuk bertahan pada proses. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan orang-orang yang telah gagal sebelumnya, orang-orang yang telah memulai sebelumnya, namun mereka berhenti. Namun lihatlah orang-orang yang telah berhasil, mereka tidak mau berhenti, mereka mau mengalahkan ego diri mereka. Mereka tidak memakai logika mereka, tapi mereka memakai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sukses bersama. Mari kita menjadi orang yang dapat berbagi kebahagiaan bersama. Mari kita menjadi orang yang dapat berbagi kebahagiaan, berbagi kenikmatan-kenikmatan yang indah di muka bumi ini. Tuhan tidak menciptakan kita untuk sulit. Tuhan tidak menciptakan kita untuk sengsara. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menderita di muka bumi ini. Tapi Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk menjadi orang yang dapat bahagia di muka bumi ini. Mari kita bersama, mari kita meraih, wujudkan impian kita. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, dan bagi yang penonton baru atau baru melihat video ini, mohon bantuan teman-teman agar kita semua, agar saya bisa berbagi lagi video motivasi yang lebih baik ke depannya, agar kita bisa bersama-sama meraih tujuan impian kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa